Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami mendapat tugas pada mata kuliah konseling populasi khusus, di mana pembahasan yang akan kita paparkan yaitu terkait tentang kecanduan narkoba. Sebelum itu saya akan sedikit membahas tentang kecanduan narkoba. Jadi kecanduan narkoba merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan berdampak luas. Orang pecandu narkoba mengalami ketergantungan fisik dan psikologis yang menghancurkan hidup mereka, serta berdampak buruk pada keluarga, masyarakat, dan juga negara. Menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, jumlah pecandu narkoba di Indonesia itu mencapai 3,5 juta jiwa. Kecanduan ini tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menyebabkan kerugian sosial ekonomi dan meningkatkan risiko kriminalitas. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam terkait penyebab, gejala, dan solusi kecanduan narkotika sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengobatan yang efektif. Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan. Narkoba adalah istilah yang merujuk pada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia, narkoba mencakup zat atau obat yang dapat mempengaruhi kondisi mental dan fisik seseorang, serta dapat menyebabkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan kecanduan. Lalu, definisi narkoba dari berbagai macam. Yang pertama adalah narkotika, adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau sintetis yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika termasuk morfin, heroin, dan ganja. Yang kedua adalah psikotropika, adalah zat yang mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku seseorang. Ini termasuk obat-obatan seperti ekstasi dan amfetamin yang dapat menyebabkan perubahan dalam persepsi dan perilaku. Dan yang ketiga adalah bahan adiktif lainnya. Ini mencakup zat-zat seperti alkohol dan nikotin yang juga memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan. Jenis-jenis narkoba yang pertama itu ada opiat atau opium atau candu, merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan dihisap atau inhalasi. Lalu yang kedua itu ada morfin, yang merupakan zat aktif narkotika yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya itu candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya itu disuntik di bawah kulit, lalu ke dalam otot atau pembuluh darah atau intravena. Lalu yang ketiga itu ada heroin, yang merupakan golongan narkotika semi sintesis yang dihasilkan atas pengolahan morfin yang secara kimiawi yang melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin yang paling murni yang berkadar 80% sampai 99%. Heroin murni itu berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin yang tidak murni itu berbentuk putih keabuan atau street heroin. Zat ini tuh sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Umumnya itu digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat atau racing sensation, kurang lebih itu 30-60 detik, diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati atau euforia dan kepuasan, ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya. Lalu yang keempat itu ada ganja, yang berasal dari tanaman cannabis sativa dan cannabis indica. Pada tanaman ini berkandung 3 zat utama, yaitu tetrahidrocannabinol, dan cannabidiol. Cara penggunaannya itu dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau menggunakan pipa rokok. Lalu yang selanjutnya yang terakhir itu ada LSD atau lysergic, ada acid atau acid street drugs, termasuk sebagai golongan
halusinogen atau membuat khayalan yang biasa diperoleh dari dalam bentuk kertas yang berukuran kotak kecil sebesar 1/4 perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya itu dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah, bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir 8-12 jam. Terima kasih. Baik, selanjutnya jenis-jenis narkoba yang keenam ada kokain, di mana kokain ini mempunyai dua bentuk, yakni bentuk asam atau kokain hidroklorida dan bentuk basa atau free base. Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibandingkan bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut coke, happy dash, snow, charlie, serepet, salju atau putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup, yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lainnya adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut kokopaf. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Yang ketujuh ada sabu-sabu, di mana sabu-sabu ini berbentuk mirip bumbu masak, yakni kristal mongel kecil berwarna putih, tak berbau serta praktis larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, tak merasa lelah jika mesti telah bekerja lama, tidak merasa lapar dan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Lalu yang kedelapan adalah ekstasi, yaitu zat atau bahan yang tidak termasuk dalam golongan narkotika atau alkohol. Serta ialah jenis zat adiktif yang tergolong simutlantia atau perangsang. Selanjutnya yang kesembilan adalah putau, di mana putau ini merupakan minuman spesial Cina yang mengandung alkohol serta homogen heroin yang serumpun menggunakan ganja. Pemakaiannya menggunakan menghisap melalui hidung atau lisan serta menyuntikkan ke pembuluh darah. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah alkohol, di mana alkohol ini termasuk dalam zat adiktif yang mengakibatkan ketagihan serta ketergantungan, sehingga dapat mengakibatkan keracunan atau mabuk. Sedativia atau hipnotika, di dunia kedokteran ada jenis obat yang berguna menjadi obat penenang, serta golongan ini termasuk psikotropika golongan 4. Poin selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama faktor subversi, yaitu faktor ini di mana memasyarakatkan narkoba di negara yang menjadi sasaran para sindikat narkoba. Mereka memasukkan narkoba secara diam-diam di negara yang merupakan tujuan mereka. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Bagi pecandu narkoba merupakan kebutuhan utama mereka. Mereka akan mementingkan membeli narkoba daripada kebutuhan lainnya. Dan hal ini menjadi peluang bagi para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba yang membuat seorang itu enggan lepas dari narkoba, karena memang narkoba itu ada lagi dan ditawarkan lagi. Dan yang ketiga yaitu faktor dari luar lingkungan keluarga, dari luar dirinya, yaitu adanya sindikat pengedar narkoba. Seperti yang pertama sudah dijelaskan bahwa para sindikat ini memasarkan narkoba secara diam-diam dan justru menipu orang untuk mencoba hal ini memasarkan narkoba secara ilegal, secara diam-diam. Pada akhirnya orang atau beberapa individu akan kecanduan karena sudah mencoba sekali. Dan yang keempat yaitu ada faktor individu. Seseorang yang sudah terjerumus terhadap pergaulan bebas dan akhirnya mencoba narkoba dan akhirnya mereka kecanduan dan akan susah lepas dari narkoba. Dan yang kelima yaitu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa terdiri dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan di masyarakat, dan bahkan bisa terjadi di lingkungan sekolah ya. Nah, lingkungan keluarga, misal di keluarganya ada pengguna juga, orang tersebut bisa ikut-ikutan mencoba narkoba dan menjadi pecandu. Dan lingkungan kerja, di
gimana tekanan kerja, teman-teman di lingkungan kerja yang bisa saja mempengaruhi seseorang untuk menjadi pecandu narkoba. Di lingkungan masyarakat juga, gimana masyarakat tersebut memang kebanyakan mengkonsumsi narkoba. Hal ini juga bisa memicu seseorang menjadi pecandu narkoba. Itulah beberapa faktor di mana seseorang bisa menjadi pecandu narkoba dan menyalahgunakan narkoba. Dilanjutkan oleh yang lain. Oke, baik. Selanjutnya itu ada dampak dari pencandu narkoba. Dan yang saya ketahui, dampak dari pencandu narkoba itu ada 6 bagian. Contoh yang pertama itu dampak dari kesehatan. Dan dari dampak kesehatan itu seperti kerusakan organ tubuh, penyakit menular, gangguan saraf dan psikologis, ataupun overdosis. Lalu yang kedua itu dampak psikologis. Dan dampak psikologis itu seperti dampak ketergantungan psikologisnya, lalu dampak atau gangguan emosi dan resiko bunuh diri. Lalu yang ketiga itu dampak sosial, dan dampak sosial itu terdiri dari konflik keluarga, isolasi sosial, dan pengaruh negatif dari orang lain. Lalu yang keempat ada dampak ekonomi, dan di dalamnya itu terdapat kehilangan produktivitas, biaya tinggi untuk penggunaan narkoba, dan beban finansial pada keluarga dan negara pun juga. Lalu yang kelima itu adalah dampak hukum dan kriminalitas, dan di sini itu terdapat pelanggaran hukum dan tindakan kriminal. Lalu yang keenam itu ada dampak lingkungan masyarakat, dan di dalamnya itu terdapat contohnya seperti gangguan ketertiban umum dan kerusakan generasi mudanya. Jadi kesimpulan dari dampak pencandu narkoba itu, yang ditimbulkan pencandu narkoba sangat luas ya, dan mencakup aspek kesehatannya, psikologisnya, sosial, ekonomi, hukum, dan masyarakat. Jadi oleh karena itu diperlukan upaya terpadu dalam pencegahan, edukasi, rehabilitas, dan penegakan hukum untuk mengurangi dampak tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru bimbingan konseling. Nah, guru BK atau guru bimbingan konseling mempunyai peran penting bagi mendukung perkembangan siswa baik secara akademik, emosional maupun sosial. Nah, apa sih peran guru BK itu? Nah, beberapa perannya di antara lain adalah yang pertama adalah untuk membantu mengatasi masalah siswa. Nah, guru BK itu bisa jadi tempat curhat bagi siswa yang memiliki masalah, entah itu baik dari pelajaran, keluarga, pertemanan, maupun masalah pribadi. Nah, lalu yang kedua, guru BK itu berperan untuk mengarahkan minat dan bakat siswa. Nah, guru BK itu mengenali atau menggali potensi siswa, baik dari potensi diri, minat, dan bakat. Nah, biasanya ini penting untuk menentukan jurusan atau karir di masa depan yang akan datang. Nah, lalu selain itu, guru BK juga memberikan layanan konseling individu dan kelompok. Nah, bisa juga bimbingan ini dilakukan secara pribadi atau kelompok untuk membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh siswa atau siswi. Lalu peran guru BK juga itu mencegah dan mengatasi masalah sosial, misalnya seperti bully, lalu untuk menyelesaikan mediator untuk menyelesaikan konflik, dan mengajarkan siswa tentang empati dan toleransi. Selain itu juga guru BK berperan untuk memberikan pendidikan karakter. Nah, selain memberikan solusi praktis, guru BK juga mengajarkan nilai-nilai moral, etika, disiplin agar siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, lalu yang terakhir ini, guru BK itu berperan untuk menghubungkan siswa dengan sumber yang lain.
Misalkan ada kasus khusus atau kasus lanjutan seperti yang kita bahas pada materi kali ini tentang narkoba. Nah, itu bisa untuk dialih tangankan kasus oleh guru BK. Jadi menghubungkan siswa dengan sumber daya lain seperti psikolog atau lembaga tertentu. Jadi guru BK dapat menjadi penghubung untuk siswa mendapatkan bantuan yang lebih maksimal. Ya, segitu dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, layanan dalam bimbingan dan konseling yang dapat diberikan oleh konselor kepada kliennya yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah obat-obatan terlarang. Yang pertama ada konseling individual. Konselor berperan sebagai fasilitator untuk membantu kliennya memahami atau menggali permasalahan pribadinya secara mendalam yang menyebabkan konseling menggunakan obat-obatan terlarang. Yang kedua ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini diharapkan konseling mendapatkan dukungan yang positif dari sesama pengguna dan meningkatkan hubungan sosialnya. Yang ketiga ada konseling keluarga. Konseling keluarga ini diberikan untuk memperbaiki komunikasi yang mungkin terganggu akibat masalah penggunaan obat-obatan terlarang tersebut. Dalam hal ini, dukungan keluarga juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan proses pemulihan dari klien. Selain layanan yang sudah disebutkan tadi, konselor juga berperan membantu memberikan arahan dan dukungan kepada klien agar bisa pulih secara sepenuhnya. Sedikit menambahkan, jadi dapat disimpulkan kecanduan narkoba merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak karena berdampak buruk pada kesehatan, sosial, ekonomi, dan keluarga, sehingga membutuhkan solusi komprehensif melalui pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di sini ada hasil observasi. Yang pertama, profil klien bernama Fikri, nama kami samarkan, jenis kelamin laki-laki, usia 24 tahun, pekerjaan karyawan swasta, status sudah menikah, dan untuk kategori populasi khusus yaitu mantan pecandu narkoba. Untuk masalah yang dihadapi oleh klien kami, yaitu pernah menggunakan obat-obatan terlarang dengan jenis tramadol, eksimer, dan sinte. Ini disebabkan oleh faktor lingkungan kerja dan beban kerja yang berat, sehingga mencoba menggunakan obat-obatan terlarang untuk doping karena kelelahan bekerja dan akhirnya kecanduan. Menggunakan obat-obatan ini dari mulai tahun 2020 akhir sampai 2022 awal. Selanjutnya ada cara penanganannya. Jadi, penanganan untuk mantan pecandu narkoba dalam ranah BK yaitu dengan melakukan konseling individual. Yang pertama yaitu terapkan pendekatan terapeutik dengan menggunakan terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy atau kita bisa sebut juga dengan terapi kognitif perilaku, yaitu untuk mengubah pola pikir negatif terkait narkoba menjadi berpikiran positif. Yang kedua, memberikan dukungan emosional kepada klien, mendorong klien untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar klien dapat menceritakan permasalahannya. Yang ketiga, mendorong klien untuk fokus kepada tujuan hidupnya agar tidak tergoda dan terjerumus lagi kepada narkoba. Jadi, menyadarkan klien untuk melihat bahwa narkoba bukan sesuatu hal yang baik untuk dikonsumsi dan kehidupannya akan lebih baik tanpa narkoba. Selanjutnya di sini ada kelemahan dan kelebihan dari klien. Yang pertama yaitu kelemahan. Jadi, klien mudah terbawa arus lingkungan. Yang kedua, klien kurang percaya diri dengan kemampuannya. Dan untuk kelebihannya di sini, klien punya tekad yang kuat untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang meskipun pada awalnya respon tubuhnya sangat lemah.
Yang kedua, klien sadar bahwa ada dampak negatif dari narkoba. Dan untuk harapan, jadi harapan klien dan kami sama, bahwa jangan sampai klien ini terjerumus lagi ke dalam penyalahgunaan narkotika. Jangan sampai menggunakan lagi. Meskipun lingkungan tetap sama, diharapkan klien tetap berperilaku positif dan percaya diri dengan kemampuannya dalam bekerja, serta jangan sampai orang lain mengikuti jejak negatifnya. Hal baik yang kita dapatkan dari kegiatan wawancara ini yaitu kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari pengalaman yang diceritakan klien, bahwa jangan sampai kita terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang, jangan sampai menggunakan obat-obatan terlarang karena dampaknya sangat negatif, efeknya sangat negatif untuk tubuh kita. Dan kendala yang kita dapatkan yaitu yang pertama, sulitnya menemukan klien. Adapun klien yang merupakan mantan dan atau pecandu itu banyak yang tidak bersedia karena hal ini merupakan hal yang sensitif. Pada akhirnya kita mendapatkan klien namun dengan lokasi yang cukup jauh dari tempat kita tinggal masing-masing. Kendala berikutnya yaitu kita sempat kesulitan menentukan lokasi wawancara karena hal ini membahas hal yang sensitif, jadi lokasinya itu harus yang lebih private. Dan kendala yang ketiga yaitu saat melakukan wawancara, kita dalam memberikan pertanyaan pada awalnya agak kesulitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan karena pembahasan ini sensitif, takutnya menyinggung klien dan lainnya. Dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan wawancara ini. Setelah mengobrol lama, akhirnya mengarahlah obrolan yang lebih ringan. Terima kasih. Kereta tuh kita udah sampai kereta, kita mau ke Bogor. Syukur ya. Kayak cari di mana? Habis 50.000. Ayo kan parah. Sini. Ini kita di mana? Kita di Sempur, di Taman Kreasi. Yang mau ngapain kita di sini? Borong-borong. Ya. Hai, jadi kita baru sampai di Cilrum. Nah, di sini kita akan mewawancarai tugas konseling populasi khusus. Jadi simak terus. Hai, kami dari kelompok 1. Hari ini kita akan melakukan wawancara dengan klien candu narkoba. Ikutin kelanjutan kita nanti ya. Jangan lupa ditonton. Baik, terima kasih Mas sudah mau datang ke sini. Jadi tujuan kita hari ini datang ke sini untuk membahas yang emang sudah sebelumnya kita bahas ya, yaitu untuk proses wawancara. Terima kasih sudah datang dan menyediakan waktunya. Kita akan bertanya terkait hal-hal yang lebih pribadi. Sebelumnya saya mau ucapkan ya, nanti sekiranya hal-hal yang untuk dijawab, tapi sekiranya itu tidak penting untuk dijawab atau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa ya. Untuk pertama kali pakai itu bisa dibilang kan saya udah mulai kerja tuh kurang lebih tahun 2020 ya. 2020 akhir saya udah mulai kerja dengan porsi waktu itu COVID. Karena bisa dibilang karena COVID masuk kerja tuh susah. Jadi mau masuk kerja tuh kayak bisa dibilang itu ruang lingkupnya sedikit. Jadi bisa dibilang kayak misalkan kayak saya di dunia hotel itu misalkan saya di bagian departemen A, kurang lebih kita cuma ada budget orang itu kurang lebih 3 orang sampai 4 orang, dan itu bisa dibagi untuk dikasih. Terus pengalaman saat menggunakan narkoba itu gimana Kak? Maksudnya kayak rasanya gimana gitu? Efek sampingnya tuh mual, kepala pusing, sama badan tuh lemes. Jadi kayak bawaannya pengen tidur, cuma itu nggak bisa tidur. Efek sampingnya itu, jadi mual, pusing, terus lemes juga. Tapi kita kayak bawaannya pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Penasaran nih, nggak tahu dengan posisi tubuhnya kayak gimana. Itu dia tuh narkoba itu menerima apa enggak. Jadi ya itu, apalagi salah satunya Godzilla. Kalau misalkan efeknya itu bisa dibilang kalau keras, makanya dari dibilang keras tuh bisa bertahan kalau misalkan orang itu nggak tidur.
dan tidurnya itu bisa bilang berhari-hari tanpa tidur, sampai 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang 5 hari. Itu bisa Bagaimana tuh narkoba itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Contohnya kayak pekerjaan, keluarga, atau hubungan sosialnya itu gimana? Mungkin kayak pengaruh terus di rumah kan, kalau di kerjaan udah jadi lebih enak kerjanya. Tapi kalau pas di rumah kalau kelihatan emosi jadi gimana? Mungkin sih kalau untuk di keluarga pribadi itu, karena saya tipikal orang yang jarang pulang ke rumah. Jarang pulang ke rumah. Mungkin kalau misalnya pulang ke rumah tuh cuma istirahat itu kurang lebih 4 jam 5 jam udah itu berangkat pagi. Apalagi kalau misalkan sempat saya juga ngekos, jadi saya dekat sepengetahuan orang tua. Jadi udah benar-benar kayak udah banyak hidup di luar daripada di rumah. Jadi mungkin untuk pengaruh keluarga sih nggak terlalu signifikan ya. Menekankan juga ya. Iya, karena bisa dibilang kayak udah, iya saya di awal, saya udah kerja saya bebas. Asalkan jangan sampai merusak orang lain aja dengan sekitarnya. Iya. Oke, yang kedua terkait dengan rencana Anda, Mas. Bagaimana sih untuk menjaga kehidupan Anda setelah kejadian ini ke depannya agar lebih sehat? Mungkin sekarang tuh lebih ke menjaga diri sendiri aja sih, lebih ke tingkatin percaya diri aja. Terkadang kan ada beberapa orang yang misalkan pemakai itu kayak dia nggak percaya dengan diri sendiri. Apa yang misalkan dia lakukan tuh kayak bisa dibilang pesimis. Jadi kalau misalkan itu lebih ke pesimis, apa yang dia lakukan tercapai apa enggak. Makanya kan ada yang langsung stres dan yang lain. Terima kasih ya Mas untuk sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sudah banyak yang kita dapatkan. Mohon maaf apabila dalam bertanya dalam penyampaiannya kita banyak kurangnya, harap maklum gitu ya. Untuk itu terima kasih pembelajarannya untuk kita. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.